Hajah Siti Syarifah rahmatullah, kalau tidak lengkap takut nama isinya lupa gitu. Dewan Guru Ibu Siti, Ibu Sumi Ibu Sumi sama Ibu Febri. Dan ibu dan anak-anak sekalian yang berbahagia, bersyukur Allah Tuhan yang Maha Esa, kita bisa hadir di sini dalam rangka aksara virtual. Saya mengundang Bapak Ibu untuk acara buka bersama secara virtual. Bagaimana buka bersama virtual? Ya bukannya di rumahnya masing-masing, Zoom saja gitu kan. Lihatin ikannya, gitu. Saya undang makan buka bersama secara virtual. Jadi kalau virtual berarti di rumahnya. Nah sekarang Ibu kondisi pandemi COVID-19 membuat semua pembelajaran itu dilakukan di Indonesia, di seluruh dunia menggunakan ICT, Information Communications Technology, gitu ya. Itu ya. Saya bisa bahasa Inggris. Dulu saya booming bahasa Inggris gitu. Saya di SMA dulu ngajar bahasa Inggris, itu murid saya itu. Siapa namanya? Lupa. Saya pernah jadi kepala SMA di Al-Mulisin 11 tahun. Saya di Al-Mulisin belum lama, baru 32 tahunan dulu. Sekarang ngajar di perguruan tinggi aja ya. Saya ngajar di Pasca Sarjana Indonesia, saya ngajar di Pasca Sarjana Negara ini, dan saya ngajar di Sekolah Tinggi Agama Islam. Saya kerja sehari Bapak Ibu sekalian sebagai karyawan di Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Di sini sebagai Dewan Pembina Yayasan Intan Qurrata A'yun. Ibu, apa yang diharapkan, perubahan apa yang diharapkan oleh kita semua terhadap anak-anak kita selama belajar di sini? Kita bertanya ya, ibu-ibu bertanya, ya, anak saya berubah apanya sih? Semua orang tua mesti bertanya. Kalau ada orang tua tidak bertanya, tidak mengerti tentang pendidikan. Gitu. Orang yang mengerti kalau mau masukkan sekolah harus bertanya. Apa perubahan apa yang akan bisa terjadi? Atau perubahan apa yang kita inginkan pada anak kita ketika anak kita disebutkan di sebuah lembaga, gitu ya? Itu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi menurut standar misalnya STPP, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, STPPA, pemerintah mengeluarkan standar kompetensi lulusan. Kalau untuk tingkat SD, SMP, SMA, gitu, namanya SKL, standar kompetensi lulusan. Kalau tingkat TK, RA disebut dengan STPPA, gitu. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, gitu. Apa yang mau kita inginkan? Perubahan apa yang mau kita inginkan setelah setahun dari sini? Maka ada beberapa. Nah, yang pertama, ini kalau belum berubah, ibu bertanya kepada Ibu Hajah Siti Syarifah, anak saya sudah berubah apanya gitu? Kepada Ibu Siti bertanya. Jadi jangan khawatir, Ibu Siti ini punya pengalaman panjang di Bimba. Bimba itu sudah diakui secara nasional telah menghasilkan produk-produk yang dianggap berhasil oleh pemerintah, gitu. Dianggap berhasil gitu. Jadi ibu-ibu yang pertama yang harus ada perubahan pada diri anak kita adalah nilai agama dan moral. Nah, gitu ya. Ulangi, ibu-ibu apa ibu yang ingin berubah dari anak kita? Nilai agama dan moral. Ini penting sekali. Makanya di RA harus diajarkan agama dan nilai. Cuma mengajarkannya harus menyenangkan. Disebut dengan fun learning. Fun learning. Tidak boleh guru mengajarkan tidak menyenangkan. Wajib menyenangkan. Gitu ya. Disebut dengan fun learning. Gitu. Kalau di Bimba ada 3, fun learning, small subsystem, kemudian individual system. Pokoknya bukan Bimba, macam dulu. Saya baca dulu. Gitu ya. Ulangi Bapak Ibu. Jadi
Anak kita ingin berubah apanya? Moral. Nilai moral, nilai agama dan Moral. moral. Kenapa? Karena kata hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yulad ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi. Buat setiap bayi yang lahir ini anak-anak yang suci. Jadi yang harus cium tangan jangan dia kepada saya. Saya cium tangan sama anak-anak ini karena lebih suci hati dari saya. Kita mudah berlumrah dosa, hidupnya lebih lama, sudah panjang, dosa kita sudah banyak. Anak-anak ini anak-anak yang suci, fitrah. Sehingga kalau cium tangan, saya kalau cium tangan, kalau anak cium tangan ke saya cium lagi, cium lagi. Dalam hati saya, kamu yang lebih suci dari saya. Dalam hati saya, kamu lebih suci dari saya. Saya udah banyak dosa, kalau kamu belum punya dosa, gitu ya. Nggak ada. Kata Nabi bahwa setiap bayi yang dilahirkan fitrah, fitrah suci. Nah cuma Pak Abawahu, ibu dan bapak yang menikahkan dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Artinya selanjutnya apakah anak kita akan mempertahankan kesuciannya, akan menjadi manusia yang beriman, tergantung bapak dan ibu. Kalau dididik mungkin akan menjadi orang yang beriman. Kalau tidak dididik agama, mungkin anak kita akan terjerumus na'udzubillah, maka kita harus dididik. Jadi satu ya, kata Hafiz. Nah yang kedua adalah fisik motorik. Fisik motorik gerak. Oleh karena itu ibu-ibu yang ngajar di TK tidak boleh duduk saja. Anak-anaknya diam baik begitu. Harus bergerak begitu. Harus bergerak. Kenapa? Karena fisik motorik perlu bergerak. Gitu. Jadi kalau belajar, makanya beda antara di RA Al-Kamil dengan RA yang lain. Kalau di RA yang lain belajar, saya dengar, guru tidak boleh mengajarkan kalimat atau kata yang tidak bermakna. Contoh, aba, obo, babo. Babo itu apa ibu? Saya juga tidak tahu. Kenapa diajarin babo tidak tahu? Tidak boleh mengajarkan kata yang tidak ada artinya. Sebab mengajarkan kata yang tidak artinya maka meaningless, tidak bermakna, sulit dipahami. Karena kata babo tidak ada. Kalau ibu ada, gitu. Bibi ada, bapak ada, gitu. Tapi kalau babo, apa itu babo? Tidak diajarkan. Jadi tidak boleh mengajarkan kata yang tidak bermakna, karena sulit dipahami. Begitu. Nah, begitu ya. Kalau bola ada. Bola, ini bolanya begitu. Jadi anak secara kognitif dia memakai bola, kemudian secara fisiknya dia tahu ini bentuknya, gitu ya. Baik, jadi yang kedua apa tadi? Fisik, belajar tidak boleh diam, harus gerak. Jadi kalau anak-anak ibu di rumah bergerak harus suka, senang, jangan. Justru kalau anaknya diam baik, bertanya begitu. Kok anak saya diam baik, kan? Begitu. Harus bergerak, begitu kan? Ibu juga dengan bapak, suami ibu bergerak kemana-mana, ya bergerak juga. Yang ketiga adalah kognitif. Ulangi, yang pertama nilai agama dan moral harus berubah. Yang nggak bisa baca doa sebelum makan jadi bisa makan. Yang tadinya belum bisa baca doa setelah makan bisa baca doa setelah makan. Begitu. Yang tadinya belum bisa berwudu bisa niat wudu. Nah itu nilai agama. Moral yang tadinya galak jadi baik, udah senyum, menghargai. Ini yang kecil-kecil ini harus diajarin bagaimana dia berhubungan dengan temannya. Harus diajarin bagaimana ini milik saya, itu milik orang lain. Jangan merebut milik orang lain. Harus diajarin. Kalau nggak diajarin nanti dia punya orang lain dan rebut-rebut aja. Nanti katanya biarin, namanya anak juga. Harus diajarin ini milik saya, itu milik orang lain. Kita menghargai. Gitu. Kalau kita mau memberikan pada orang lain, meminjamkan, itu adalah akhlak yang baik. Kalau kita punya mainan, dipinjam sama temannya, itu harus diajarkan. Harus mau berbagi dengan teman-temannya, gitu ya. Itu agama moral, fisik, motorik. Kemudian yang ketiga, kognitif. Kognitif ini, kata teorinya adalah disebut dengan Bloom, teori Bloom atau teori Krathwohl dan Anderson. Ada 6 gitu kan. Kalau di apa enggak? Apa? Satu, knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. Susah kan? Susah kan? Iya kan? 6.
kata itu belum. Kata Krathol ini muridnya belum. Sama dengan Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad Hambali. Gitu. Dua-duanya jadi imam mazhab. Sama belum punya murid namanya Krathol dan Anderson. Berbeda pendapat dengan belum. Kata dia, knowledge, comprehension, application, analysis, evaluation, and creativity. Nah, gitu ya. Bahasa saya kan ya. Jadi kognitif itu adalah arah perkembangan berpikir. Berpikir itu ada 6. 1 hafal ke satu menghafal, 2 memahami, 3 menerapkan, 4 menganalisis, 5 kata belum mensintesis, 6 mengevaluasi menilai. Yang kata sekarang karena yang paling terus 1 menghafal, 2 memahami, 3 mengaplikasi, menerapkan, 4 menganalisis, 5 menilai, 6 mencipta. Nah, kreativitas ya. Kreatif itu mencipta. Nah, gitu ya. Kalau di sini tanya aku Siti yang ahlinya di Bima. Kalau di tempat lain anak bisa baca. Ibu pergi ke pasar. Sudah, udah bisa baca. Ini apa ibu? Ini pergi ke pasar. Nah, kalau hanya itu namanya hafalan. Tapi belum memahami. Kalau di sini nggak boleh hanya bisa begitu. Harus tahu. Ditanya, siapa yang pergi ke pasar, nak? Ibu. Nah, yang ngerti dia. Ibu teh pergi kemana, nak? Ke pasar. Nggak tahu. Berarti ketika dia bilang, ibu pergi ke pasar, dia sudah mengerti yang dimaksud yang benar. Ibu yang perginya berangkatnya ke pasar. Itu adalah analisis. Gitu. Jadi selain dikembangkan aspek hafalannya, pemahamannya, dia analisis. Jadi dia analisis. Jadi analisis ini bukan SMA saja, mulai RA, PAUD harus dilakukan pembelajaran dengan gaya analisis supaya dia biasa. Kalau dia sudah mampu menganalisis, nanti dia bisa bercakap-cakap dengan orang tuanya. Ibu marah kepada anaknya, kenapa? Anaknya nggak nurut, begitu alasannya. Kenapa nggak nurut? Ternyata bahasa ibunya nggak dipahami oleh anak. Gitu. Ibunya pakai bahasa dia, bahasa ibu. Anak belum paham bahasa orang dewasa. Ibunya menganggap anaknya sudah paham, padahal nggak paham. Jadi nggak nurutnya anak karena anak tidak memahami bahasa ibu. Kenapa anak tidak masih paham? Karena anak belum mampu memahami dan menganalisis bahasanya ibu. Kenapa begitu? Karena di RA-nya, di SD-nya tidak diajarkan cara menganalisis pada kalimat. Begitu. Ini penting. Jadi kalau ibu pasar, siapa yang berangkat ke pasar? Ibu. Kemana berangkat perginya? Ke pasar. Nah, kalau dia sudah bisa jawab itu, berarti dia tidak hanya hafal, tapi dia sudah memahami dan mampu menganalisis, bahkan nanti mensintesis, gitu ya. Oke, kan waktu 3 ya. Nanti ibu belajar lagi sama saya. Sini pengawas pendidikan ibu. Jadi yang keempat sekarang, begitu belajar. Yang keempat adalah bahasa. Nah, bahasa. Yang kedua bahasanya. Ini anak-anak mulai belajar bahasa. Oleh karena itu, guru tidak boleh mengikuti bahasa anak. Tapi anak harus mengikuti bahasa guru. Kenapa? Kalau guru itu bahasa anak, anak tidak berkembang. Ini olah ya, ini olah ya. Ibu itu di rumah, ini olah. Olah namanya olah gitu. Jadi ibunya ngikutin anak. Jadi anak tidak berkembang. Anak harus ikutin lagi bahasa. Ini bola, bukan olah gitu. Nah, angga. Kok tehnya dibuang? Berarti ibu telah mengubah bahasa Indonesia. Tangga pilih angga nama orang gitu ya. Jadi itu, bahasa perlu dikembangkan, anak ikuti supaya dia nanti kalau ketika dia memahami bahasa gurunya, maka dia akan memahami bahasa orang tuanya di rumah dan memahami bahasa orang dewasa yang ada di rumahnya atau di lingkungannya. Karena dia terbiasa memahami bahasa gurunya di sekolah, gitu ya. Di bahasa. Yang kelima adalah sosial emosional, sosial emosional. Nah, sosial emosional itu adalah bagaimana kita mendidik anak memiliki emosi yang stabil dan bagaimana anak berhubungan dengan teman-temannya,
diajarkan secara baik, dan bagaimana anak-anak berhubungan dengan guru. Jadi bagaimana anak berhubungan dengan orang dewasa, bagaimana cara bersikap kepada orang dewasa, dan bagaimana cara bersikap kepada teman-temannya yang seumur. Gitu. Ini dikembangkan misalnya disebut dengan sosial emosional. Karena waktu Bu Haji Siti Saribah ya. Dan terakhir adalah seni. Dan ada seni. Seni ini perlu, karena manusia perlu dengan seni. Gitu ya. Roma Irama, ada orang yang sembuh penyakitnya gara-gara dengerin lagu Roma Irama. Ada orang yang menjadi baik gara-gara dengerin lagunya Roma Irama. Jadi seni dapat mempengaruhi kehidupan. Nah, makanya sejak kecil. Nah, Aksara ini sekarang apa? Ajang Ajang kreativitas dan seni Raudatul Atfal. Raudatul Atfal. Jadi ajang kreasi dan seni Raudatul Atfal. Nah, di sini ini ada wadah untuk mengembangkan ke-6 tadi. Apa tuh? Nilai agama moral. Yang kedua adalah fisik motorik. Yang ketiga adalah kognitif. Yang keempat adalah bahasa. Yang kedua adalah sosial emosional. Dan yang kelima seni. Nah, ini adalah ajang mengembangkan ke-6 perkembangan anak yang ingin kita capai bersama. Harus kita dukung, harus kita semangati anak-anak kita. Soal juara dan tidak juara itu mah nomor 20. Yang penting anak kita tampil. Gitu. Yang penting anak kita tampil, tunjukkan. Gitu. Soal juara itu mah urusan berikutnya ya. Kalau jadi juara itu yang tentu keinginan kita semua. Kita berdoa semoga RA ini juara semua. Walaupun tidak, yang penting anak saya ada perkembangan yang lebih baik. Inti dari semua adalah menjadi hamba Allah yang solehah, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu saja yang kami sampaikan. Saya ucapkan selamat pada ibu dan anak-anak sekalian. Ikutin Aksara ini dengan baik. Semoga kita semuanya Allah berkahi. Kita semuanya dengan sehatnya, selamat. Karena sehat penting di masa-masa sekarang. Dengan berkahnya semua, kita semua Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.